Oke teman-teman, jadi kan belakangan ini tuh banyak kasus-kasus, banyak berita-berita yang memberitakan tentang mural yang lagi dihapus itu. Padahal mural sendiri itu kan nggak ada masalah ya kan. Di dalam mural sendiri itu kan pertama, itu salah satu bentuk ekspresi dari para seniman untuk menggambarkan suatu kejadian tertentu yang ada di wilayahnya atau negaranya gitu kan. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, nih sekarang aku bersama Mas Setia. Beli setia. Beli kan mau dicuk. Kan mau jawab ngomong beli loh. Kan Beli kan artinya sama dengan emas kalau di Oh, iya, Bali itu. Iya, beli itu sama dengan emas. ngono ya. Iya. Jadi nyetur apa? Beli barang. Beli. Ya salah. Oke lah, kali ini kita itu bersama Beli Setia. Karena mau dipanggil Beli Setia. Nah, langsung aja ya ke beberapa pertanyaan gitu. Nah, menurut Beli Setia ini bagaimana tanggapan sampean itu tentang mural-mural itu? Menurut saya, Iya. menurut saya terlalu tinggi sekali menurut saya. Menurut saya ini ya mungkin menurut pemuda milenial saat ini kan ya. Kenapa kok moral itu sangat dipermasalahkan kan gitu ya? Mungkin dari segi saat ini, di kondisi saat ini kan, kenapa kok moral itu menjadi esensi yang sangat diperbincangkan di kalangan masyarakat, terlebih lagi di media kan. Iya. Nah, itu mungkin tidak asing lagi bagi kita sebagai generasi milenial atau generasi muda kan, yang memang seni itu adalah bakat yang kita miliki Yang atau bebas dituangkan potensi gitu. itu potensi diri Betul. kita dari seniman jalanan, dari seniman lokal dan lain sebagainya yang itu memiliki suatu potensi diri. Nah, maka dari itu sebenarnya itu moral itu nggak dipermasalahkan, terlebih lagi pemerintah itu seharusnya bukan mempersalahkan moralnya di kondisi yang saat ini gitu, karena itu juga sebagai moda daripada potensi pemuda yang nantinya bisa mengembangkan daripada bakatnya untuk membanggakan Indonesia sendiri. Betul mana mas ya, aku cut ya mas ya. Aku cut ya Beli. Nah kalau misalkan kata sampean itu mural itu nggak ada salahnya, lalu bagaimana dengan mural-mural yang ada di pinggir jalanan itu? Itu beda beda konteksnya kalau kita bicara mural yang ada di pinggir jalan itu. Terus kalau mural yang ada di pinggir jalan atau yang ada di fasilitasi umum itu memang sangat-sangat salah. Salah Nah, ya mas? kenapa kok saya juga bilang salah? Karena itu menyalahi peraturan. Terus? Ya, karena kan memang kita bicara seni kan ya. Ah. Kita memiliki seni, kita memiliki bakat, kita memiliki potensi. Nah, terlebih lagi di mural sendiri. Nah, tetapi ada tempat-tempat yang memang seharusnya itu tidak dipergunakan untuk melakukan suatu mural tersebut. Nah, jadi itu di situ salah. Salah kalau kita melakukan mural atau kita mengutarakan ekspresi kita itu pada tempat publik. Oke. Ya itu masukan kritik Anda ya. Lalu solusinya gimana nih? Jangan jadi manusia yang kritik doang, nggak ada solusi gitu. Nah, ya kalau menurut saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya, para seniman-seniman, para pemuda-pemuda milenial kan, ya seharusnya itu pemerintah itu juga memperhatikan daripada seniman-seniman jalanan kayak gini. Karena apa? Dari seniman jalanan itu dan juga daripada seniman lokal itu, dia itu sangat-sangat berpotensi dari segi membanggakan negara Indonesia sendiri. Nah, seharusnya daripada peran pemerintah juga itu lebih mengapresiasi daripada hal tersebut dengan cara memberikan mungkin ladang tempat diberikan khusus. tempat khusus. Nah, iya, diberikan tempat khusus untuk mereka dan kita ini sebagai generasi muda untuk bisa menyampaikan potensi kita, bakat kita. Betul. Bentar. Dijadikan tempat khusus ya mas. Lalu kalau misalkan gini, ini ya menjadi titik penting ya. Pemerintah itu kan enggan dikritik, membungkam rakyat gitu kan ya. Kalau misalkan pemerintah itu sudah memberikan ruang fasilitas untuk para seniman mural-mural itu, apa yang digambar di situ? Sedangkan gini mas. Ya, apa yang digambar di situ? Kalau misalkan gini, aku pemerintah ya, para seniman mural nih, aku berikan tempat di kalian ini, tempat khusus untuk menggambar, untuk memberikan ekspresi kalian. Lalu yang digambar itu apa? Kritik. Pemerintah sendiri aja nggak mau dikritik, terus mau menggambar apa gitu? Gini mas, gini.
kalau kita bicara mengenai apa yang nantinya akan kita gambar, ada yang apa yang nantinya akan kita cetuskan di situ, kita tuangkan di situ, kita lukiskan di situ, itu perihal para seniman. Karena apa? Kita nggak bisa membatasi ya, pemerintah nggak bisa membatasi, masyarakat nggak bisa membatasi. Yang bisa, yang tahu dengan prospek daripada diri seniman itu ya senimannya sendiri. Nah, semisal ya, sebenarnya Mas, saya punya ide, saya akan menggambar nantinya itu pemandangan ya, nanti di sisi-sisinya itu ada pemandangan air terjun dan lain sebagainya, kan itu kan prospek daripada diri kita sendiri. Betul. Terus ketika itu ya kita nggak bisa kita nggak bisa membatasi hal itu nanti perihal apa yang akan digambar oleh senimannya. Paling tidak yang diharapkan oleh generasi muda dan peran seniman lokal itu, paling tidak pemerintah itu memperhatikan dan mengapresiasi daripada yang bakat yang kita miliki gitu Mas. Tapi mas terkait mural-mural yang viral akhir-akhir ini, itu kan menurut saya ya Mas, itu mural itu muncul dari pikiran-pikiran seniman karena keresahan mereka atas kebijakan pemerintah itu ya kan. Nah kalau misalkan sudah dibuatkan tempat khusus tapi kebijakannya itu masih belum adil, ya kayaknya mereka juga masih menggambar kritik pemerintah kayak gitu. Sebenarnya gini Mas, kalau kita berbicara mengenai kritik yang ada di mural itu nggak jadi permasalahan. Karena apa? Dari era dulu, mulai dari era Orde Baru, Reformasi hingga saat ini Indonesia maju sekalipun, itu kritik memang ada dari itu. Dan itu juga udah dituangkan dalam mural-mural yang ada. Cuma kenapa kok mural kemarin diungkit saat ini ya? Itu yang menjadi permasalahan. Sempet kan kemarin ada itu mural yang ada di flyover. Itu kan yang menjadi pusat perhatian, kenapa kok mural itu semakin menjadi-jadi dan menjadi permasalahan saat ini. Nah, yang diharapkan memang seharusnya itu tadi, kita itu memiliki suatu wadah. Kalau bisa bahkan mural itu atau tempat khusus tadi ya. Iya, bahkan kalau bisa itu mural itu menjadi diadakan apa ya? Kayak ajang gitu. Ajang lomba mungkin mural gitu. Itu ajang mural. Yang nantinya kita perlombakan, ya, audisikan, sehingga seniman-seniman itu tertantang. Gitu. Oke Mas, kembali lagi ke tempat khusus tadi ya, tempat khusus untuk membuat mural itu ya. Nah, menurut Mas sendiri itu tempat khusus itu yang seperti apa Mas? Karena kan bisa jadi kita tuh takut ya nantinya pemerintah itu memberikan tempat khusus yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat gitu kan, ditaruh di tempat yang sempit, tidak terlihat gitu, jadi ekspresinya tuh nggak bisa dilihat orang banyak. Kolong jembatan di tempat sempit itu Mas. Ya nggak gitu, maksudnya itu yang dimaksud dengan tempat khusus itu ya semisal nih kayak yang di Malang kan itu ada tempat namanya Batu ya, bahkan itu bukan tempat lagi itu kayak Judipan itu ya, kayak penduduk betul. Bahkan sebagai kota pariwisata kan itu kan mencerminkan bahwasanya pemerintah daerah itu juga peduli gitu. Nah gini yang dimaksud dengan tempat khusus itu semisal nih di Jakarta kan sekarang kan ada MRT ya kan, ada daripada pembendungan di tempat sungai-sungai dan lain sebagainya, itu kan ada batas-batas tembok-tembok yang membatasinya kan. Nah di tempat itu mungkin bisa dijadikan mural gitu, membuat mural tersebut Mas. Betul sekali. Betul. Nah kemudian nih langkah terakhir ya, masih menimbulkan konflik antara pemerintah dengan seniman-seniman mural itu kan berbeda sudut pandang ya Mas. Dari seniman sendiri nih kita buat gambar mural, kemudian dihapus pemerintah. Kesan kita sebagai seniman itu kan melihat ini pembungkaman pemerintah, kita nggak boleh berekspresi gitu ya. Tapi kalau menurut sudut pandang pemerintah sendiri itu adalah menertibkan tempat-tempat umum gitu ya biar nggak kotor. Nah pertanyaannya nih Mas, bagaimana ini titik tengahnya ini biar nggak terjadi konflik itu? Iya sih. Biar sama-sama enak gitu, yang satu bisa berkarya, yang ini tertib gitu. Sama-sama legowo. Betul. Legowo kalau orang Jawa bicara kan legowo. Tentrem adem ayem. Sip. Ya gini ya, kalau perihal itu saya pasti setiap orang kan kalau ada tekanan, ada pressure ya kan, pasti kan ada suatu emosi yang ada. Apalagi mengenai bakat kan, dari bakat sendiri. Nah, tetapi ketika permasalahan itu ada solusi, ada win-win solution, ada di tengahnya, pastilah saya
saya sebagai generasi muda, sebagai daripada perwakilan seniman, teman-teman seniman lokal pasti kan juga mengerti bahwasanya pemerintah juga peduli terhadap kita semua, ya, terhadap kita semua gitu. Peduli, memberikan apresiasi, memberikan tempat, memberikan ajang bagi kita itu tentunya kita juga nggak kecewa. Tapi kalau ketika mereka itu hanya menindak saja tanpa memberikan solusi, tanpa mengapresiasi dan lain sebagainya, tentu pasti kita marah. Betul ya sih. Jadi kembali lagi kepada yang disampaikan dari Mas tadi bahwasanya memang perlu adanya tempat khusus, betul sekali, tempat khusus. Hmm. Yang dimana tempat itu terbuka gitu ya, dan memang boleh untuk dicoret-coret. Tapi coret-coret yang bagus ya masalah. Bukan coret-coret. Sorry. Oke, teman-teman coret yang bukan melukis lah. melukis mural, seni gitulah. Melukis Indonesia ke depannya nanti. Bagus. Good millennials. Good millennials. Oke. Jadi nih kesimpulan dari Bli. Kesimpulan dari Bli Setia ini bahwasanya mural itu nggak salah teman-teman. Kemudian apa yang menjadi titik masalahnya di sini yaitu ketika tidak ditempatkan pada tempatnya gitu, yang sebenarnya itu adalah tempat umum untuk tertib, untuk dipandang bagus, ternyata digunakan untuk hal yang salah. Seharusnya pemerintah itu memberikan tempat khusus untuk mengembangkan potensi seniman mural ini ya gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja ya video ini, dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, kemudian kalian juga lebih bijak dalam menanggapi sesuatu. Jangan cuma mengkritik tapi juga berikan solusi kepada pemerintah, karena kita sama-sama membangun negara. Meskipun kita tidak di dalam pemerintahan, tapi kita juga turut serta membangun negara. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like dan biasa terserah kalian lah. Saya ikhlasin lah, subscribe ya gak apa-apa, like ya gak apa-apa ya. Matur suwun.